Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang menjadi bahan diskusi hangat dari para musisi, dari para sound engineer dari sejak zaman dulu nih sampai sekarang ini masih tetap hangat. Oke, topik kita kali ini adalah apakah kita harus menggunakan software original ataukah cukup dengan menggunakan software bajakan? Oke. Perlu teman-teman ketahui saya dulu menggunakan software bajakan untuk waktu yang cukup lama dan saya pun sudah cukup lama juga sampai saat ini saya menggunakan software original. So di video ini saya tidak akan mengemukakan pendapat atau menyuruh teman-teman, ayo gunakan software original atau oke, cukup kok pakai software bajakan. Enggak. Saya akan menceritakan apa yang saya rasakan dari yang tadinya menggunakan software bajakan sampai akhirnya menggunakan software original. Oke, kenapa dulu saya menggunakan software bajakan? Yang pertama pastinya ketidaktahuan. Jadi pada saat pertama kali beli komputer dari tokonya saya udah dikasih CPU dengan software terinstall di dalamnya. Jadi saya pikir saat itu beli komputer ya memang sepaket dengan softwarenya. Dan di dalamnya lengkap tuh ada Windows pasti ya, Windows 95 apa 98 ya. 98 second edition apa saya lupa. Ada Office-nya, ada Photopen-nya, ada Corel Draw-nya. Pokoknya lengkap. Jadi memang saat itu saya tidak tahu bahwa itu ternyata adalah software bajakan. Nah, ketika saya tahu itu adalah software bajakan, maka saya pun mencari tahu gimana caranya nih beli yang original. Ternyata harganya mahal. Oke, udah harganya mahal, bayarnya susah karena waktu itu pakai kartu kredit gitu kan. Kalaupun ada fisiknya tuh, dulu saya ingat ada Office berapa tuh saya punya. Jadi dia pakai package gitu kayak case DVD tapi tebal segini. Itu harganya dan saat itu saya nggak masuk harganya gitu karena waktu itu saya masih kuliah, buat jajan aja susah. Oke, itu kemudian. Dan ternyata teman-teman menggunakan software bajakan, saya perhatikan saat itu adalah merupakan kebiasaan setiap orang. Jadi saya berpikir, oke lah, mungkin begini orang pakai komputer gitu. Nah, ketika internet semakin maju dan berkembang, ternyata ada sesuatu hal yang menjadi lebih mudah dalam mendapatkan software bajakan ini, yaitu peluang untuk mendownloadnya. Nah, ketika saya mulai mencari uang, mulai nih ada wacana. Biasanya begini, kalau kamu mau belajar nggak apa-apa, pakai yang bajakan aja dulu. Nanti kalau kamu udah mulai memang cari duit pakai software tersebut, maka kamu mulai beli yang original. Nah, itu sebetulnya kalimat yang menarik, tapi sebetulnya nggak benar juga ya. Kalau buat saya saat ini gitu, saat itu saya anggapnya benar juga ya. Tapi kalau sekarang saya pikir enggak lah. Oke, nah akhirnya saya coba kalkulasi software yang saya miliki. Oke. Dari operating system, kemudian penggunaan untuk Office, penggunaan untuk grafik karena saya juga senang motret, senang video, Adobe Photoshop, Adobe Premiere. Kemudian saya list software musik dan plugin yang saya pergunakan. Dan itu setelah dihitung-hitung itu bisa beli rumah gitu. Kalau misalnya memang saya yang terinstall di komputer saya saat itu dan itu memang dirupiahkan dan saya beli itu harganya bisa beli rumah. Saya kan jadi mikir, aduh gimana nih ya, masa saya harus keluarin duit sebesar itu untuk software komputer. Akhirnya bimbang. Nah, selama masa kebimbangan saya tetap menggunakan software bajakan. Dan sebetulnya ada satu yang
betul-betul membuat saya oke lah, saya harus pindah. Nah, biasanya pada saat kita mau pindah ini ada opini seperti ini, ngapain pakai yang original? Toh hasilnya nggak beda kok, sama aja bagusnya. Betul teman-teman, kalau bagi saya sih pakai yang bajakan sama yang original secara hasil nggak terlalu jauh beda, bahkan saya nggak bisa bedain. Jadi misalnya kalau teman-teman ngasih ke saya nih data track vokal atau data track gitar dan ditanya, Mas ini direkamnya pakai software ori apa bajakan, saya nggak tahu. Dan argumen saya yang saya sampaikan kepada setiap rekan-rekan saya ketika mau pindah itu adalah sebetulnya bukan masalah hasil yang menjadi pemikiran saya. Jadi ketika saya mau pindah itu, yang menjadi pertimbangan utama bagi saya itu bukan masalah hasil, tapi masalah moral dan nurani. Saya tahu nanti pasti komentarnya beragam nih mengenai hal ini. Tapi izinkan saya menceritakan apa yang menjadi pertimbangan saya hingga akhirnya saya beralih menggunakan software original. Teman-teman, karena tadi di awal sudah saya bilang kan ini merupakan sebuah kebiasaan dan kita hanya tidak menganggap hal yang wajar gitu menggunakan software bajakan itu. Nah, kenapa bisa menjadi kebiasaan? Kenapa dianggap sesuatu hal yang wajar? Karena fisiknya nggak terlihat gitu. Tahu-tahu udah ada di dalam komputer kita, di layar komputer kita ini udah nongol aja softwarenya. Jadi ketika kita download, ya nggak kerasa apa-apa. Bagi saya pribadi, ini sekali lagi mohon maaf saya tidak menyudutkan siapapun. Ini bagi saya pribadi, ini pendapat saya pribadi. Memang ketika kita membajak software pun itu bukan suatu tindakan yang dibenarkan. Karena ketika kita mendownload satu software bajakan, ada orang lain yang mengeluarkan uang sedemikian nominalnya gitu untuk mendapatkan software tersebut, sementara kita download aja, modalnya kuota aja. Itu mengganggu saya. Kenapa saya bisa gratis kok orang lain harus bayar? Bayarnya mahal-mahal lagi. Nah, kemudian saya berpikir seandainya software ini kita konversi dalam sebuah bentuk yang nyata, sebuah bentuk yang fisik gitu loh, pasti kita akan kerasa mencurinya. Oke, kita kan download, nggak kerasa nyuri tuh. Tapi kalau misalnya dia bentuknya fisik, pasti kerasa nyurinya. Misalnya begini, oke, harga Office tuh misalnya Rp1.600.000, Rp1.600.000. Nah, katakanlah nggak ada download ya, nggak ada downloadan nih, downloadan. Jadi anggaplah semua software itu dijual di toko dan bentuknya seperti harddisk. Nah, seperti harddisk nih software itu. Jadi kalau seperti harddisk dimasukin, ada softwarenya. Misal ini ya, ini saya misal nih bohong-bohongan. Ketika teman-teman beli CPU, rakit CPU sendiri ya, beli CPU tanpa software itu, ketika teman-teman pengen Office, teman-teman kan harus ada Office-nya tuh. Teman-teman berani nggak pergi ke tokonya terus ambil dan nggak bayar? Pasti nggak berani. Kenapa? Karena terasa kan fisiknya. Jadi teman-teman sebetulnya kita jangan pisahkan masalah hardware dan software ini. Anggaplah dua-duanya merupakan satu kesatuan yang membuat komputer kita bisa bekerja. Kalau satunya nggak ada, dia nggak bisa bekerja. Gitu. Atau misalnya gini, biar lebih kerasa nih, biar lebih kerasa tindakannya ya. Misalnya harga ini nggak apple to apple memang, cuman kurang lebih analoginya begini. Misalnya kita bilang kayak gini nih, harga Pro Tools tuh mungkin sekitar 10 juta ya, perpetual tuh, yang perpetualnya 10 juta, 12 juta, anggaplah 12 juta. Kita ngomong sama teman kita nih, udah nyobain Pro Tools yang paling baru belum? Oh belum tuh, cobain deh. Ada fitur-fitur baru ini itu. Oke deh, saya download dulu. Itu kan yang terjadi kan? Itu yang terjadi. Nah, 12 juta ini kita konversi menjadi sebuah barang handphone misalnya. iPhone ya. Kita konversi menjadi sebuah iPhone. Nah, kita bilang sama teman-teman, ini saya ngarang nih, iPhone 20. Udah nyobain iPhone 20 belum? Wah belum, cobain deh iPhone 20 itu kita mau kirim pesan belum diketik aja udah nulis duluan. Oke ya, yaudah deh kalau gitu nanti malam saya ambil dulu di tokonya. Berani nggak? Atau kerasa kan? Ada tindakan fisik mengambil. Sebetulnya sama teman-teman, tindakan fisik mengambil dengan mendownload itu kurang lebih sama. Jadi itu betul-betul mengganggu saya. Jadi saya anggap
hardware dan software ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan agar komputer kita bisa bekerja. Nah, akhirnya saya membulatkan tekad, mempersiapkan mental dan mempersiapkan uang tentunya. Dan saya pikir kalau kita mau mencari uang, kita harus siapin modal. Dan saya anggap software ini merupakan salah satu modal. Betul lah, sama aja kita mempersiapkan hardware kita juga itu modal. Cuman saya harus bijak memilih apa aja yang mau saya pakai. Untuk DAW saya waktu itu menggunakan Sonar untuk sekian lama dan saya menggunakan Pro Tools, saya juga gunakan Fruity Loops. Itu kalau misalnya saya mau pakai tiga-tiganya kan kurang lebih Sonar dan Pro Tools. DAW-nya kurang lebih ya sama, dia kerjanya multi track gitu. Disitulah kebijaksanaan kita dibutuhkan. Kenapa? Kita harus pilih mau pakai yang mana nih. Masa mau beli dua-duanya? Kurang lebih fiturnya sama. Akhirnya saya list apa yang saya butuhkan, DAW saya pakai satu, kemudian plugin yang mau saya pakai apa, kemudian operating system karena saya menggunakan 2 komputer dan 1 MacBook. MacBook nggak ada masalah kalau MacBook. Windows ini nih, jadi saya harus mempersiapkan 2 Windows. Akhirnya untuk di komputer yang belakang ini, yang untuk kerja multimedia nih, itu kan harus dikasih software juga. Jadi masa iya di studio recording saya pakai original, di sini pakai bajakan, integritasnya nggak ada kalau kayak gitu. Jadi akhirnya saya menentukan, harus Windows 2, kemudian Office saya cuman pakai di sini, di studio musik nggak ada, DAW hanya ada di sana gitu. Setelah saya perhitungkan, tekadnya sudah bulat, mentalnya udah siap. Akhirnya saya hijrah, saya pindah ke software original sampai saat ini. Dan ternyata teman-teman begitu banyak keuntungan ketika saya sudah berpindah ke software original. Nah, keuntungan apa aja yang didapatkan setelah saya pindah ke software original tuh, yang jelas mungkin saya akan bagi 2, yang pertama technical, yang kedua non teknis lah ya. Nah, keuntungan yang pertama secara teknis nih, yang pertama adalah keamanan kita lebih terjamin. Karena dulu pada saat kita zaman pakai bajakan tuh, itu kita nggak tahu ada malware apa yang ditaruh sama si crackernya tuh. Kita nggak tahu mereka selipin virus apa. I don't know. Bahkan pasti teman-teman sering ngalamin pada saat teman-teman install keygen, buka keygennya atau install patchnya, itu kalau teman-teman pakai antivirus itu dia detect-nya itu sebagai virus. Jadi sebagai sesuatu yang mengancam sistem komputer kita. Kemudian yang kedua adalah kita mendapatkan updates. Jadi kita bebas updates kapanpun karena kita resmi. Ada beberapa software yang yang saya harus bayarnya per tahun, dan selama saya bayar itu maka saya mendapatkan updates terbaru kapanpun. Yang ketiga, ini yang baru saya sadari sekarang. Saya merasakan performa komputer menjadi lebih stabil dan saya jarang sekali format. Sebetulnya bukan jarang. Dari pertama kali saya install Windows original sampai sekarang bertahun-tahun teman-teman, saya nggak pernah format tuh. Saya nggak pernah format. Mungkin nggak pernah main internet. Saya connect internet dua-duanya. Di studio musik saya pun saya connect internet dan saya nggak pernah format sampai sekarang. Itu secara teknis yang begitulah. Mungkin nanti ada pengalaman dari teman-teman yang lain bisa tambahin di kolom komentar. Nanti saya pin deh kalau ada keuntungan secara teknis kita pakai software original. Nah, yang tidak ternilai ini malah ternyata hal-hal yang sifatnya non teknis. Jadi apa sih yang saya rasakan ketika saya menggunakan software original? Secara non teknis teman-teman, saya menjadi lebih menghargai apa yang saya miliki. Kenapa? Karena nggak murah saya beli software, nggak murah saya beli plugin. Jadi apa yang saya miliki itu pasti akan saya gunakan habis-habisan. Saya akan gunakan semaksimal mungkin. Untuk Pro Tools saya menggunakan stock plugins. Kemudian saya berlangganan Avid yang bundle-nya itu, yang bundlingnya. Udah. Jadi dengan menggunakan plugin yang kita miliki itu, akhirnya mau nggak mau kita dipaksa mempelajari itu sampai maksimal gitu. Dan ternyata teman-teman, stock plugins pun powerful. Itu kita bisa produksi sampai selesai di situ. Dari kita take, mixing sampai mastering dengan menggunakan stock plugins pun bisa.
gitu. Berbeda dibandingkan ketika dan itu merupakan sebuah proses pembelajaran yang luar biasa dibandingkan ketika dulu saya punya banyak ratusan atau ribuan plugin yang nempel. Misalnya mau pakai equalizer, saya pakai equalizer yang mana ya bingung saking banyaknya gitu. Mau pakai kompresor mana nih bingung saking banyaknya juga. Jadi kita lebih menghargai apa yang kita miliki, dan ketika kita membutuhkan memang ada yang betul-betul kita butuhkan, kita akan berpikir kita berpikirnya menjadi ini sebuah investasi deh gitu. Jadi ketika kita ambil untuk keputusan untuk beli, maka kita nanti ada sesuatu yang harus dikejar. Apa itu yang dikejarnya? Poin yang kedua, keuntungan non teknis nih dengan menggunakan software original, kita akan lebih menghargai pekerjaan kita. Gini teman-teman, saya nggak akan berbicara angka sebetulnya, cuman cara paling mudah memang saya harus membicarakan angka. Nah teman-teman, misalnya katakan ini misalnya nih bohong-bohongan nih. Misalnya ketika misalnya saya sound engineer, kemudian ada orang, bro tolong dong mixingin lagu saya, budget berapa? Saya ada budget saya mixing nih 300.000 satu lagu misal. Waduh bro, saya cuma punya budget 50.000 karena saya pakai software bajakan dan memang saya nggak ada investasi apa-apa di situ secara uang ya, nggak ada investasi modal apa-apa. Ya udah deh 50.000 sini kerjain. Mau 50.000 disikat, 100.000 disikat, 200.000 disikat. Jadi nggak ada patokan gitu loh. Kita menentukan rate pekerjaan kita. Karena rate itu adalah bentuk penghargaan pada profesi kita. Jadi kalau misalnya teman-teman berapa rate teman-teman, ya itulah teman-teman menghargai skill teman-teman, menghargai profesi teman-teman. Tapi berbeda ketika saya menggunakan software original, maka semuanya ada ada perhitungannya gitu loh. Contoh nih misalnya, jangankan software, tambah speaker 1 itu beda. Jadi berpikirnya karena saya sudah investasi uang segini di software segini, di hardware segini, jadi orang mau pakai jasa saya minimal segini. Di bawah itu saya nggak bisa balik modal. Jadi kurang lebih kita menghargai pekerjaan kita menghargai profesi kita, dan kita juga bisa menentukan rate kita based on investasi kita, modal kita berapa, dan experience kita, skill kita. Keluarlah berapa teman-teman harus bayar saya. Saya pikir dalam berbisnis harus kayak begitu. Jadi keuntungan non teknis selanjutnya nih, setelah menggunakan software original, saya jadi lebih menghargai originalitas. Saya menjaga keotentikan sesuatu karya, pekerjaan, dan saya lebih menghargai copyright gitu. Dan ini berlaku kepada segala sesuatunya. Ini saya pribadi ya. Kepada segala sesuatunya itu berpengaruh. Misalnya kalau misalnya saya bikin di luar musik ya, saya bikin misalnya flyer untuk usaha saya pasti foto sendiri fotonya gitu. Saya nggak comot-comot dari internet. Termasuk backsound yang ada di video ini, kalau nggak buatan saya pasti ambil audio backsoundnya yang free royalty. Dan saya pikir itu nggak buruk gitu, untuk berperilaku seperti itu nggak buruk. So teman-teman, jadi anggaplah video ini merupakan nutrisi saja buat pemikiran kita semua ya. Jadi sekali lagi saya nggak akan suruh teman-teman pakai yang original, saya nggak akan suruh teman-teman pakai bajakan aja. Yang jelas saya sudah ceritakan bagaimana prosesnya saya dari menggunakan bajakan sampai beralih ke yang original, dan saya yakin teman-teman bisa mencerna hal ini dengan positif. Oke teman-teman, itu saja obrolan kita kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya.